juga secara gejala, Dok. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, dokter. Maaf, Dokter Andri, suaranya masih termute. Baik, mohon maaf. Apakah pada rekan P3DS apa ada yang ingin dipertanyakan? Apakah ada yang masih ingin didiskusikan, dokter? Baik, apabila sudah tidak ada, kita akan lanjutkan ke sesi umpan balik dari narasumber pada narasumber. Pertama kita kepada Dokter Novi. Persilakan, dokter. Baik, terima kasih moderator. Hari ini kita telah mendengarkan presentasi jurnal dari penyaji Dr. Persa dengan judul Faktor PPF ya, pada CTD-ILD ya. Nah, tadi dari sebenarnya hampir semua pertanyaan sudah terjawab oleh Dr. Persa. Kemudian di sini yang saya mau highlightkan terkait dari jurnal ini, memang yang mesti take home message-nya adalah betapa pentingnya pasien yang dengan CTD atau autoimun itu harus di screening di awal untuk dilakukan pemeriksaan penunjang HRCT untuk mendetek adakah kelainan di awal. Ya, tidak perlu ada gejala klinis. Kemudian terkait pertanyaan Dokter Rahman tadi, mungkin kenapa untuk kriterianya itu tidak sesuai dengan kriteria inbuilt ya. Jadi dia modifikasi dengan pemeriksaan spirometri dan DLCO itu dilihat penilaiannya lebih objektif ya. Seandainya kita memerlukan penilaian dengan memakai lihat progresif dengan HRCT, evaluasi HRCT-nya pasti akan memiliki faktor radiologi juga yang membaca tidak hanya satu, biasanya kalau di dalam jurnal dibutuhkan mungkin 2 orang buat pembanding bacaannya ya. Nah itu jadi intinya lebih objektif dengan untuk evaluasi dengan pemeriksaan kriterianya dengan spirometri dan DLCO ya. Kemudian saya mau tanya sama Dokter Versa, jadi prognosisnya lebih buruk mana dok, PPF dan non PPF? Kalau dari izin dokter menjawab, dokter, kalau dari progresinya yang lebih buruk, dari prognosisnya yang lebih buruk yang PPF ya, dokter izin. Iya, oke. Iya. Iya, alasannya apa, Dok? Alasannya memang dari datanya memang menjelaskan seperti itu, dokter. Kemudian memang eh, dari hasil scan-nya juga sangat pengaruh, dokter. Kemudian dari penurunan fungsi parunya, kalau PPF itu memang dia lebih progresif, dokter, dibandingkan yang non PPF dari hasil spirometrinya, dok. Karena fibrosisnya kan memang kalau PPF kan dia uh, progresif, dokter. Jadi memang ada pasien yang CTD ILD jadi semakin buruk, izin dokter, seperti itu. Ya, ya sih memang prognosis lebih buruk pada yang PPF karena kan dari patofisiologinya sendiri kan dengan PPF itu kan terjadi derajat kerusakan dari alveol kapilernya itu luas ya ya.
Nah, jadi fibrosis terus akhirnya juga terjadi gangguan difusi gasnya juga lebih berat karena terdapat perubahan struktur alveolar kapiler dari Pak di itu Pak jaringan parunya itu. Baik, Dokter. Oke, kemudian mungkin itu aja tambahan dari saya, bisa ditambahkan lainnya oleh Dokter Nurman mungkin ya, akan lebih Baik, lengkap. Ya, silakan. baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kembalinya kepada Dr. Novi. Selanjutnya saya silakan kepada narasumber kedua kita, Dr. Muhammad Nurman Arifiansyah, spesialis baru. Kepada Dr. Nurman, silakan Dr. Ya, baik, terima kasih. Ini kan bahasannya tentang progresif pulmonary fibrosis ya, PPF pada CTD. Nah, tadi pertanyaan pertama apa? Untuk pertanyaan pertama oleh Dr. Dede, kapan waktu Hmm, yang paling tepat untuk pemberian antifibrotik pada kasus CTD-ILD, Dr. hmm. Ya, ya, jadi kan menanyakan mengenai antifibrotik. Nah, antifibrotik itu kapan sih kita berikan sebenarnya pada pasien ILD? Pertama, pasien itu harus terdiagnosis ILD dulu, dan juga ada gambaran fibrosisnya, ada gambaran fibrotik. Gambaran fibrotik adalah kalau kita lihat CT scan itu gambar fibrotiknya adalah retikulasi, kemudian ada honeycombing, retraction bronchiectasis. Nah, kalau ada gambar seperti itu dan dia diagnosisnya ILD, kita bisa memberikan antifibrotik. Dari situ sudah kita berikan antifibrotik. Tujuan antifibrotik untuk apa? Kita tujuannya hanya untuk memperlambat proses fibrotik itu menjadi semakin berlanjut gitu. Untuk mekanisme fibrosisnya masih ada kan? Masih tetap ada. Cuma kita kasih obat itu gunanya untuk sebagai rem kalau istilahnya. Jadi seperti itu dong. Jadi kita kapan kasih ya? Kita kalau ada gambaran ILD yang ada fibrotiknya, kita bisa memberikan langsung antifibrotik gitu. Kan sifat ILD kita tahu kronik progresif makin lama makin bertambah berat gitu dok. Nah, PPF-nya bagaimana nih? Kalau misalnya bagaimana kalau misalnya dia CTD, kemudian dia tadinya belum ada gambaran fibrotiknya, atau jadi ada gambaran fibrotiknya. Nah, begitu kita ngeliat gambaran fibrotik di CT scan evaluasinya, baru kita berikan antifibrotik. Tapi kalau dari awal udah ada, dari awal kita berikan. Gitu. Kalau misalnya ternyata ada perburukan, nah kita evaluasi lagi pemberian antifibrotiknya. Gitu dok. Kemudian sampai sini jelas ya. Jelas, Dokter. Ya, oke. Terus kita pertanyaan berikutnya nomor 2. Pertanyaan kedua oleh Dr. Awan, eh, bagaimana peran imunomodulator pada kasus CTD-ILD, Dokter? Ya, CTD-ILD. Jadi CTD-ILD ini kan eh, kelompok ILD yang penyebabnya diketahui. Nah, penyebabnya diketahui itu kita sudah cari nih, oh dia apa maksudnya, ke sistem sklerosis ILDK, atau dia SLE ILDK, RA ILDK, yang mana dia tipenya. Nah, ini kan semuanya itu eh, adalah suatu mekanisme autoimun nih yang terjadi di tubuh pasien itu. Nah, untuk kita bisa menekan reaksinya, kita perlu imunomodulator yang berfungsi sebagai menekan reaksi imunitasnya. Jadi, eh, kita berikan imunomodulatornya yang mana? Apakah kita berikan steroid terus-terusan? Kalau kita berikan steroid terus-terusan, kita harus tahu efek samping steroid itu banyak banget. Apalagi kita berikannya harus dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, kita harus pilih lagi nih imunomodulatornya apa yang mau kita berikan. Nah, kita di Indonesia ini udah ada asam micofenolat atau micofenolat mofetil. Nah, itu sudah ada di sini. Jadi kita bisa memberikan terapi itu untuk tata laksana imunomodulatornya. Terus yang berikutnya, Ya, juga sudah disinggung oleh yang Dr. ketiga Novi. tadi ya. Ya, Dokter. Nah, yang ketiga itu sebenarnya terkait dengan eh, penampilan penyaji. Jadi saya minta kalau teman-teman tampil jurnal itu jangan sekedar menuntaskan kewajiban. Ini adalah anak amal jariah kalian. Kalian menyampaikan ke teman-teman kalian, terus teman-teman kalian mengerti dengan apa yang kalian sampaikan, itu amalnya tidak terputus sampai nanti akhir hayat kalian. Malah sampai di dalam kubur itu masih mengalir pahalanya. Nah, sekarang coba
eh, mungkin nggak sebuah jurnal tidak menampilkan tabel, tidak menampilkan grafik dalam hasil penelitiannya? Mungkin nggak? Tidak, dokter. Nah, apakah tadi ada ditampilkan grafiknya pada hasil penelitian ini? Belum ditampilkan, dokter, izin. Bukan ditampilkannya belum, tapi tidak Ya, ditampilkan, tidak, makanya udah tidak ditampilkan. nggak lewat. Itu fatal tuh. Baik, Jadi dok. justru yang bisa menjelaskan penelitian ini adalah hasil penelitian itu. Yang gambar-gambar tadi. Gambar itu kan tadi ada kriterianya apa, terus ada nilai P-nya berapa, ada interval kepercayaannya berapa. Di situ semua bisa lihat, oh ternyata yang ini tidak bermakna loh, oh ini tidak bermakna loh. Bukan hanya dokter tulisan aja, ini tidak bermakna itu dokter ngapain? Tidak menyampaikan apa-apa. Yang tidak bermakna pun harus dilihatin di grafiknya, di tabelnya. Jadi biar kita tahu, oh yang ini loh yang bermakna, ini yang tidak bermakna. Itu. Nah, diperbaikilah yang kayak gitu-gitu. Baik, dokter. Jangan sampai nyampe jurnal tidak ada tampilin grafiknya, gambarnya. Itu peneliti justru itu yang harus ditunjukkan. Gitu ya. Terus Baik, dok. juga apa? Dok, kalau udah ada padanan bahasa Indonesia dipakai. Nah, itu apa tadi? FVC, FVC itu udah ada ininya, padanannya. KVP, KVP dok. dipakai ya, Baik, gitu dok. ya. Itu jangan sampai nggak dipakai. Ya, selesai dari itu aja. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Pak Dr. Norman atas umpan baliknya. Selanjutnya mari kita dengarkan dari PJ ilmiah kita, Dr. Fitri Rahayu, Rahayu Sari, spesialis paru. Fitri, silakan, dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga sebenarnya mau mengkritik ya, mau mengkritik sebentar penyajian daripada persidangan ya. Seperti yang Dr. Roman tadi ya. Saya juga melihat itu slide kamu itu saya bingung gitu ya. Bahkan kamu ada sebutkan ronsen toraknya begini, gambarnya nggak ada gitu ya. Ini juga sebenarnya kan saya tahu saya ILD itu ronsen torak atau CT scan itu kan justru yang berpengaruh ya gitu ya. Jadi biar presentan yang lain bisa tahu, bisa lihat gitu ya. Sama seperti juga tadi dokumen tabel ya. Justru kamu itu menerangkan tabel, bukan menerangkan pakai data, kamu nonton baca aja gitu ya. Makanya saya tadi lihat kok ini saya juga bingung gitu kan ya. Ya, mungkin juga tadi saya cepat terputus-putus nih, ya, jadi saya juga tidak melihat secara langsung. Ya. Terus kedua juga, tolong kamu juga sebelum kamu atau sesudah baca jurnal, itu kamu teori-teorinya kamu keluarin dulu sedikit aja yang ada di situ. Seperti teori di pemeriksaan pakai apa namanya kejadian apa ya. Terus teorinya gitu, misalnya ini apa, ya gitu apa. Karena kan ini teman-teman kamu juga sebenarnya belum tentu juga udah baca, belum tentu juga udah apa istilahnya lagi sibuk apa segala macam. Dan itu juga harusnya sebenarnya yang penting-penting aja yang di jurnal ini, yang akan kamu terangkan. Gitu loh. Ya, setahu saya sih dulu saya juga begitu. Teorinya dulu gitu ya, pembahasannya, pendahuluannya dulu. Ini di jurnal ini akan penelitiannya apa gitu misalnya. Terus kayak gitu teorinya aja, misalnya LD apa, kriterianya apa segala macam gitu ya. Jadi si bacanya kita juga bacanya itu akan ngerti gitu ya. Kayak gitu aja deh dari masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, dokter. Selanjutnya saya persilakan kepada PJ ilmiah kita, Dr. Iqbal Muhammad, spesialis paru. Kepada Dr. Iqbal, dipersilakan, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dokter Versya untuk penyajiannya. Dokter Versya lihat ininya dok, slide yang kriteria inbuilt-nya dok. Seperti yang sudah dijelaskan Dokter Versya ya, bahwa PPF ini kita ada kriterianya. Jadi kriteria diagnostiknya. Kalau di sini kan sepertinya memang pasiennya di apa namanya ada semacam
modifikasi gitu ya dari kriteria inbuilt yang sebenarnya. Dan ini diperiksanya berapa lama, Dokter Versa? Selama berapa lama? Pasiennya diikuti selama berapa lama, Dok? Kalau di inbuilt Di inbuilt satu selama ya, jadi kalau di inbuilt itu kan sebenarnya selama 2 tahun ya, Dok ya, atau 24 bulan. Nah, sedangkan kan kalau tadi juga sudah dijelaskan Dokter Novi juga tentang ini kan PPF ini kan cepat gitu ya progresivitas penyakitnya. Sedangkan kalau kita mau nunggu ini PPF atau enggak selama 2 tahun kan lama ya, Dok ya. Nah, ada yang namanya kriteria ATS tahun 2022. Dokter Vesya sudah pernah membaca, Dok, terkait kriteria ATS 2022 untuk PPF? Izin belum, Dokter. Oke, jadi kriteria nanti dibaca lagi ya, Dok ya, kriteria ATS 2022 itu dia cukup 1 tahun, Dok. Cukup 1 tahun, nanti ada 3 kriteria dikatakan positif atau confirm PPF itu kalau 2 saja dari 3 kriteria itu. Di antaranya gejala respirasinya yang menurun, lalu ada bukti bahwa terjadi penurunan faal paru gitu ya selama 1 tahun, dan nanti ada juga yang secara HRCT-nya nanti bisa dibaca lagi, Dok. Oke, jadi Baik, kalau kalau misalkan ini kan selama 2 tahun nih diikutinya untuk mau tahu PPF atau enggak. Tapi kalau misalkan di ATS 2022 itu lebih cepat, Dok. Jadi cukup 1 tahun diikutinya. Kalau memang memenuhi 2 dari 3 kriteria sudah bisa kita anggap ini PPF sehingga bisa kita ada tata laksana gitu. Kalau dari saya mungkin tambahannya itu, Dok. Terima kasih. terima kasih, Dokter. Baik. Terima kasih Pak Dokter Iqbal. Selanjutnya kepada Dokter Silmi. Ya, baik. Assalamualaikum, selamat siang. Dokter Iqbal, ini penelitiannya metodenya apa ya? Retrospektif cohort, Dokter. Sorry, Dokter Versa, sorry. Dokter Versa. Retrospektif atau apa? Mohon izin Dokter Silmi, apakah dapat diulang pertanyaannya, Dokter? Jurnal ini metode yang digunakan apa pada jurnal ini? Nggak masuk suara. Nggak. Halo, apakah terdengar? Terdengar, Dokter? Oh ya, tadi nggak kedengaran ya. Dokter Versya, Dengan- Ya, Dokter Versya, pertanyaan saya ini kan memang keterbatasan penelitian ini adalah bersifatnya retrospektif ya, kalau tidak salah ya. Iya, Dok. Ya, yang tadi Dokter Iqbal kasih masukan, memang ini kan diikutin selama 2 tahun ya. Seperti kita ketahui bahwa PPF itu namanya kan si kita keterbatasannya kan dia 2 tahun, kita berdasarkan ATS dia bisa dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi yang perlu kalian ingat, PPF itu adalah ILD selain dari IPF. Jadi dia selain dari IPF yang tadi Dokter Iqbal sampaikan, jadi secara radiologis itu terbukti dia ada fibrosis. Kemudian dia memenuhi 2 dari 3 kriteria dalam 1 tahun terakhir ya. Yang pertama yaitu ada perburukan dari keluhan respirasi. Kemudian yang kedua dari faal parunya juga menurun. Dilihatnya dari apa? Dari KVP-nya lebih dari 5% kalau nggak salah dalam 1 tahun. Kemudian ada penurunan DLCO lebih dari 10% dalam 1 tahun. Kemudian yang ketiga adalah perburukan dari HRCT. Misalnya apa? Ada HDCAM yang bertambah, kemudian ada traction bronkiektasis yang bertambah, kemudian ada GGO yang bertambah, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian tata laksana untuk ILD kita bagi atas 2 sih ya, biar non farmakologis biasanya sih LTOT ya, atau long term oksigen terapi. Jadi terapi oksigen jangka panjang.
kemudian transplantasi paru tapi kan masih belum di Indonesia ya. Kemudian fisioterapi jangan lupa ya, chest fisioterapi. Kemudian jangan lupa kita atasin komorbidnya. Misalnya pasien ada hipertensi pulmoner, jadi kita atasi komorbidnya. Kemudian ya secara simptomatis sih ya. Jadi itu dari non farmakologis. Kemudian dari farmakologisnya yang tadi sudah disebutkan yaitu imunomodulator sama antifibrotik ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian secara keseluruhan sih Dokter Iqbal, mohon maaf, Dokter Fersha bisa menjawab pertanyaan ya. Dan dari penanya juga penanyanya aktif walaupun hanya 3 orang. Jangan lupa tadi masukan dari Dokter Arif, kemudian masukan dari Dokter Iqbal untuk penampilan slide ya, penampilan slide dari jurnal mungkin kedepannya diperbaiki lagi ya, biar kita juga sama-sama belajar karena kan ada beberapa juga yang ikut semester 1, semester 2 juga kan ikut kan, nggak semuanya paham tentang ILD karena ini terus terang aja ini susah juga ya, gitu. Mungkin cukup itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Silmi atas pembahasannya, Dokter. Baiklah, kita telah sampai di akhir acara. Sebelum acara ini ditutup, maka saya sampaikan untuk kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu pertama, pentingnya kita untuk mendeteksi awal atau menggunakan HRCT untuk menegakkan CTD ILD ini. Kemudian prognosis dari PPF lebih buruk dibandingkan CTD ILD. Kemudian dalam APS dijelaskan progresivitas dari PPF ini dapat kita evaluasi dalam 1 tahun dan memenuhi dari 3 kriteria. Serta kita juga perlu memerhatikan tata laksana dari ILD ini, yaitu dari farmakologis dan non farmakologis. Baik, saya akan tutup. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'iduka ma'alam tanahu fardu ilaina inda hajatina walatun sinahu ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya kami titipkan kepadamu apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka kembalikanlah ia kepada kami ketika kami membutuhkannya. Dan janganlah Engkau membuat kami lupa padanya. Baik, kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Aksaran Riawan selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara ilmiah kali ini. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Wabarakatuh. Izin lift semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift ya. Dokter, terima kasih, Dokter. Terima kasih. Waalaikumsalam, izin If. Terima kasih, Dokter.